Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan, kebaikan, kebahagiaan, kesehatan, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kembali lagi di channel ini, yaitu tempat kita sharing. Tempat sharing buat kita-kita. Tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang salah seorang pemuda yang keren banget, salah seorang pemuda yang hits banget. Dia atau beliaunya ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jadi beliau adalah satu di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan beliau adalah Zubair bin Awam. Oke, short story tentang Zubair bin Awam. Kalau kita menelaah sejarah Islam, terus kita akan pasti menemukan banyak sekali cerita dari banyak tokoh besar. Banyak pemuda di masa Rasulullah SAW yang mempengaruhi kehidupan banyak sekali orang. Salah satunya cara berpikir dalam berbagai hal, dalam membentuk ideologi yang baru. Termasuk salah seorang mu'alaf muda dan paling awal masuk Islam, yakni Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Pria yang akrab disapa Zubair ini terkenal sebagai saudara sepupu sekaligus pembela setia Rasulullah. Ia menerima Islam ketika baru berusia 15 tahunan atau sekitar 16 tahunan gitu ya. Dan Zubair tumbuh menjadi pahlawan dan juga pejuang yang hebat bagi umat Islam. Hebatnya lagi, Zubair termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk surga. Ia menjadi salah satu pemimpin politik dan di militer setelah kematian Rasulullah. Terdapat kisah yang luar biasa dan terjalnya kehidupan yang dapat diteladani dari beliau. Oke, we are rolling on menuju ke awal-awal cerita terkait seperti kelahiran beliau. Jadi Zubair itu lahir pada tahun 594 di Mekah. Putra Awam ibnu Khuwailid dan Safiyah binti Abdul Al-Muttalib. Ia merupakan keponakan dari Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah ya, dan sepupu pertama dari Rasulullah. Dengan kata lain, ibunya Zubair adalah bibi dari Rasulullah SAW dari ayahnya. Nama lengkap dari Zubair ini adalah Abu Abdullah Zubair bin Awam ibnu Khuwailid ibnu As'ad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab al-Khurais al-Asadi. Ia memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Sa'ib dan juga Abdul Ga'bah. Zubair digambarkan memiliki tubuh tinggi sedang, kurus, berkulit gelap, dan dada berbulu. Meskipun dengan janggut tipis, rambutnya menjuntai sampai ke bahu, dan ia tidak mengecatnya sampai beruban. Dari kitab Al-Tabaqat Al-Qabir volume ketiga Muhammad ibnu Sa'ad. Zubair memeluk Islam seperti yang tadi diceritakan sekitar usia 15-16 ya. Kemudian karena mu'alafnya beliau ini, dia sempat disiksa ibunya karena itu. Abu Bakar yang mengajaknya mengenal Islam dan menjadi orang kelima kelompok mu'alaf pertama. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang mengajak beliau. Melansir dari Muhajjah, diceritakan bahwa paman dari pihak ayah Zubair pernah menggulungnya di atas tikar dan menggantungnya. Kemudian dinyalakan api di bawah Zubair sehingga asap akan menyakitinya. Sembari pamannya menyuruh Zubair untuk kembali ke ketidakpercayaannya. Namun dengan siksaan-siksaan seperti itu, Zubair menjawab, "Saya tidak akan pernah kembali ke ketidakpercayaan." Dari Al-Tabrani Al-Kabir 1:122.
Zubair tidak pernah melewatkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun kala itu. Ia selalu setia mendampingi perjalanan perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang siap maju demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diceritakan bahwa Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata, orang pertama yang menghunus pedangnya demi Allah adalah Zubair bin Awam. Ketika pada waktu itu ada salah satu cerita ketika Zubair sedang tidur siang, beliau mendengar bahwa seseorang berteriak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuh. Maka dengan sigapnya beliau langsung keluar dari rumah dan menghunus dan mengacungkan pedangnya. Kemudian beliau segera menemui Rasulullah. Ada apa wahai Zubair? Rasulullah berkata dan bertanya, saya mendengar bahwa Anda telah dibunuh. Jawab Zubair, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Rasulullah kembali, demi Allah, saya akan membalaskan dendam atau membalas dendam kepada semua orang-orang yang ada di Mekah. Ucapnya pada waktu itu. Oke, for your information ya guys, memang pada awal-awal dakwah atau perjuangan Islam memang sangatlah berat karena kita tahu bahwa penduduk Mekah adalah penduduk yang jahil, di mana kemaksiatan dan kebodohan itu ada di mana-mana. Banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, di luar etika yang kita ketahui dilakukan oleh masyarakat Mekah. Jadi pada waktu itu memang perjuangan dakwah Islam itu sangat berat. Dan kita tahu juga bahwa awal-awal perjuangan Islam itu memang dilakukan secara diam-diam ya. Baru kemudian Allah memberikan wahyu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian salah satu cerita juga tentang Zubair ini adalah berkaitan sama hijrah ke Abyssinia dan juga Madinah. Pada waktu itu ketika penganiayaan terhadap Rasulullah dan para sahabat itu semakin intens dan semakin dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Zubair menyarankan untuk Rasulullah dan para sahabat pindah ke Abyssinia, di mana mereka bisa hidup di bawah naungan ya, perlindungan Raja Negus. Kebetulan Abyssinia dipimpin oleh seseorang yang raja yang bijaksana, yang baik bernama Raja Negus pada waktu itu. Kemudian di sana pada waktu itu Zubair dan para sahabat dan juga Rasulullah tentunya hijrah ke Abyssinia pertama kali itu pada tahun 615. Hingga seorang pria Abyssinia datang untuk melawan Raja Negus. Jadi pada waktu itu setelah mereka ke sana itu ternyata ada salah seorang pimpinan pemberontak yang ingin merebut kekuasaan dari Raja Negus di Abyssinia. Dan pada waktu itu jarak atau dari tempat peristirahatan Rasulullah dan atau tempat naungan Rasulullah dan para sahabat itu di seberang Sungai Nil gitu. Dan Abyssinia itu sendiri ada di seberang Sungai Nil. Nah, pada waktu itu karena ada pergolakan politik dan juga pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang tadi ke Raja Negus, maka dari itu dirundingkanlah antara Rasulullah dan para sahabat, dan mereka harus memastikan juga bahwa Abyssinia adalah tempat yang tetap tenang, dan mereka juga concern bahwa Abyssinia ini karena mereka sudah diberikan treatment atau dijamu dengan baik oleh Raja Negus, diberikan naungan kayak gitu, jadi mereka juga harus memastikan bahwa Raja Negus ini baik-baik saja seperti itu. Dan pada waktu itu mereka berunding, bermusyawarah, dan tiba-tiba Zubair ini mengacungkan jari dan istilahnya menawarkan dirinya bahwa saya akan melihat suasana di luar. Saya adalah orang yang akan memastikan bahwa Raja Negus itu sedang baik-baik saja, dan beliau memenangkan dari perlawanan berontak itu kayak gitu. Jadi sampai pada akhirnya sahabat yang lain itu membantu Zubair untuk menggembungkan semacam kayak kapal gitu untuk menyeberangi Sungai Nil dan memastikan bahwa everything is okay, nggak ada sesuatu yang
terjadi yang jelek kepada Raja Negus kayak gitu. Kemudian Zubair berenang menyeberang dan mencapai titik Sungai Nil tempat orang-orang bertemu dalam pertempuran. Jadi saya juga nggak tahu ya, tidak bisa memastikan apakah pada waktu Zubair itu berenang gitu dengan bantuan para sahabat itu kayak ada semacam alat yang bisa membantu agar Zubair tetap mengapung atau seperti apa gitu ya. Sementara itu para sahabat juga berdoa pada waktu penyeberangan itu agar Allah itu memberikan Raja Negus itu kemenangan dari atau atas musuhnya yang memberontak itu. Kemudian ketika sudah sampai di seberang, Zubair pun mencari info dan beliau melambaikan pakaiannya dan berkata, "Bersenang-senanglah, Negus telah menang dan Allah telah menghancurkan musuh-musuhnya dan menempatkan dia di negerinya." Dari Ibnu Hisham, Asyirah An-Nabawiyah 1279. Singkat cerita, Zubair dan rombongan kembali ke kampung halamannya di Mekah pada tahun 619. Jadi sekitar 4 tahun ya, Rasulullah dan para sahabat termasuk Zubair ini hijrah ke Abyssinia dan kembali ke Mekah karena mendengar bahwa Ka'bah itu sudah aman pada waktu itu. Tetapi pada saat mendekati Mekah, mereka mengetahui bahwa laporan Mekah itu sudah stable, sudah tidak ada pergoncangan kafir Quraisy yang menentang Islam seperti itu. Ternyata berita itu tuh palsu, sehingga mereka memasuki kota di bawah kota, maksudnya lewat jalan tikus gitu ya, untuk dan mendapatkan perlindungan dari seorang warga kayak gitu. Jadi mereka, Rasulullah dan para sahabat itu masuk ke Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi Zubair ini tinggal di bawah asuhan Rasulullah tercinta. Zubair banyak sekali belajar mengenai prinsip kehidupan, perintah dan larangan dalam Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah pada tahun 622, Zubair termasuk di antara mereka yang hijrah ke sana. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga memberinya banyak sebidang tanah untuk membangun rumah dan juga beberapa pohon palem kayak gitu. Dari Muhammad Ibnu Sa'ad, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 3. Cerita lain adalah tentang kesetiaan Zubair di militer. Menjadi pembela dan pendamping setia bagi Rasulullah SAW selama bertahun-tahun, baik saat berdakwah hingga membela pada saat penyerangan kaum kafir Quraisy, bahwa Zubair itu akhirnya bergabung dengan semua ekspedisi militer loh. Namanya tercatat ikut dalam beberapa perang besar seperti perang Badar, perang Uhud, pertempuran Palung, pertempuran Yarmuk, Khaybar, dan pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Perang dalam Islam yang memperbolehkan perang kala itu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39. Jadi for your information ya guys, bagi beberapa pihak yang kadang itu misconcept atau misperception terkait bahwa Islam tuh melegalkan perang, Islam tuh suka berperang, Islam tuh merebut kayak gini-gini. Hai, you have to open your mind gitu ya. Jadi bahwasannya Islam berperang itu tidak untuk merebut dan lain-lain. Islam pada waktu awal-awal istilahnya dakwah itu untuk membela diri gitu. Jadi kalau kita compare aja deh antara Indonesia yang pada waktu itu dijajah Belanda selama 3,5 abad, what they do gitu loh, apa yang telah mereka lakukan. Mereka expense atau melakukan penjajahan itu dengan tiga istilahnya tiga misi gitu kan. Ada gold, ada glory, ada gospel. Jadi ada untuk memperkaya, poinnya adalah untuk memperkaya diri, yaitu gold. Kemudian glory untuk mendapatkan kemenangan. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan wilayah seluas-luasnya di seluruh dunia kayak gitu. Kemudian gospel untuk menyebarkan agama yang mereka punya kayak gitu. That is totally different sama Islam. Benar-benar beda. Islam menyebarkan dakwah secara rahmatan lil alamin gitu. Jadi dengan penuh rahmat, dengan penuh kebaikan, tidak untuk peperangan. Ya kita tahulah, maksudnya kalau kita belajar sejarah, banyak sekali pembunuhan yang tidak seharusnya kayak gitu. Dan Islam not like that, tidak seperti itu. Jadi
textbook atau pedoman hidup atau hal-hal yang bisa kita cari benar-benar cerita-cerita pada waktu dulu itu benar-benar termaktub atau dapat kita lihat di berbagai macam hadis dan juga Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ya gini, kalau kayak gini aja deh. Kalau ada orang yang terkadang misperception bahwa Islam tuh seperti ini, ya kita hanya menunjukkan saja bahwa kita punya pegangan, kita punya textbook yaitu ada Al-Quran dan juga Al-Hadits. Jadi kita bisa mengcounter dari data-data, apalagi kita kalau ngomongnya based on data ya, orang-orang tipe yang based on data dalam berbicara ya, kita beritahu aja bahwa Islam adalah sesuatu yang tidak seperti itu, yang tidak seperti yang kalian pikirkan gitu. Jadi balik lagi, kalau kita berbicara bahwa Islam itu adalah pada waktu itu berkaitan dengan peperangan tadi ya. Contohnya dari surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Jadi memang Islam memperbolehkan atau Allah memperbolehkan kita berperang karena kita pada waktu itu dianiaya. Jadi bukan karena ingin A, B, C dan lain-lain, tetapi karena murni untuk membela diri kayak gitu. Jika bukan karena diserang lebih dulu, Islam tidak menganjurkan untuk berperang. Seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, bahwasannya dilarang membunuh para biarawan di biara-biara dan tidak bisa dan jangan membunuh mereka yang tengah beribadah. Jadi benar-benar apa yang chaos atau hal-hal porak-poranda yang sedang terjadi di dunia ini itu bukan nilai-nilai Islam. Jadi Islam itu benar-benar pada waktu perang pun ada etikanya, tidak boleh menyerang orang yang sedang beribadah dan lain sebagainya. Tetapi saat ini yang terjadi tidak seperti itu, which is not Islam. Apabila ada orang yang mengatasnamakan Islam pada waktu orang yang sedang berdoa itu dibom dan lain sebagainya, that is not Islam gitu ya. Kemudian ada hadis lain dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat. Kumpulkanlah gonimahmu dan berbuatlah maslahat serta berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi benar-benar Islam itu beretika banget, bahkan dalam perang tidak boleh membunuh orang yang tidak berdaya, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, bahkan setelah perang terjadi pun harus ditreat dengan baik. Ya seperti itulah Islam. Kemudian Allah juga melarang menghancurkan fasilitas umum dan bangunan seperti yang waktu saat terjadi peperangan, seperti yang tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah, tabarakallah. Sasaran dalam perang ialah prajurit. Musuh yang ikut berperang selain prajurit perang tidak boleh diperangi, termasuk wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua. Tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Benar-benar etikanya, bahkan fasilitas umum itu tidak boleh dihancurkan. Kemudian Zubair, cerita tentang Zubair setelah kematian Rasulullah. Pada minggu ketiga setelah sekitar bulan Juli tahun 632, Khalifah Abu Bakar mengumpulkan pasukan terutama dari Bani Hashim untuk mempertahankan Madinah dari invasi yang akan segera terjadi oleh pasukan murtad Tulaiha, sosok yang memproklamirkan diri sebagai nabi baru. Jadi pada waktu itu memang setelah peninggal Rasulullah itu banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa ya, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu kayak gitu. Dan salah satu
yang cukup terkenal adalah Tulaiha gitu. Kala itu Zubair muda dan beberapa kawanan ditunjuk sebagai komandan, Masya Allah, dengan tugas masing-masing. Zubair sebagai komandan lapangan paling sukses, terutama yang paling terkenal saat di Mesir, di bawah Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar wafat pada 644 Hijriah, dia meminta Zubair dan 5 orang lainnya untuk memilih khalifah berikutnya, hingga mereka memilih Utsman gitu. Kemudian cerita penutup dari hal-hal yang kita ceritakan tentang sahabat Rasulullah yang luar biasa ini, bahwa seperti diketahui bahwa Zubair itu memang istilahnya sangat berhati-hati, adalah orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis ya. Bahkan beliau itu selalu meskipun beliau itu selalu menemani Rasulullah, tapi dia tetap menjaga, maksudnya jangan sampai apa yang dia katakan itu adalah hal yang salah. Kemudian terakhir, bahwa dia itu menjelaskan kepada putranya Abdullah bahwa aku mendengar Rasulullah berkata, siapapun yang berbohong tentang aku harus duduk di dalam api. Dari Muhammad ibnu Sa'ad, kitab Al-Tabaqat Al-Qabir volume ketiga. Jadi seperti itu guys ya, beberapa poin yang sedikit cerita tentang Zubair yang luar biasa, dan semoga dapat kita teladani, yaitu beliau adalah sosok yang pemberani, sosok yang rela membela Rasulullah SAW, hingga beliau dicatatkan namanya oleh Allah menjadi satu di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sedikit cerita yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi yang secara iman memang unconsistent ya, kita sebagai manusia naik turun imannya, dan semoga cerita ini dapat menambah iman kita untuk semakin mencintai Islam dan mengamalkan agama dengan lebih baik. Oke, kita tutup dulu ya. Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan, kebaikan, kesehatan, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.